Alhamdulillah ini sudah mulai gabung. Cek sound dulu. Assalamualaikum Ustaz Amim. Coba di tes dulu. Oh, apa? Halo, Headset sama mikrofonnya mungkin sudah kedengaran. Monggo disapa dulu dengan teman-teman dari yang sudah Ustaz join. belum? Alhamdulillah. Ye, pun berlama-lama Ustaz Ye. Kula mulai mawon. Nggih. Iya, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bijang Santri, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Bijang Santri yang diadakan oleh Kosan Maki. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya, ditugaskan untuk jadi moderator dari narasumber kita yang sangat inspiratif sekali, Ustadz Hamim Tohari. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir dan sekarang kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu gitu Ustadz Hamim. Monggo jenengan pimpin Ustadz Hamim. Yeah. Jadi budaya santri kita bawa Ustadz Hamim. Yeah. Monggo jenengan pimpin tawasul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai dulu dengan tawasul atas permintaan dari Ustadz Ulum selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wa jami'il awliya'i wasyuhada'i was shalihin wal qurra'i wal qasirin wal muhaddithin wa ahli sufi al muhaqqiqin khususan arhis sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhum wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa judatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qaribina wal masyayikhina waliman lahu hakun alaina bi masyariqil ardi ila magharibiha ladun adama ila yaumil qiyamah wa ila hadrati masyayikhina masyayikhina khususan lahi Syekh Abdul Manan Syukur ya biqal amin ni hajam hasanah wa usuli wa qurra wa silsilatihim Allahumma qilhum warhamhum wa afi wa fa'hum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum wa qilna warhum ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة شاولنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Matur nuwun Ustadz Hamim ngawali tawasul pada guru-guru kita. Jadi semoga acara bincang santri yang diselenggarakan oleh Kosan Maki bisa terus berkembang dan terus bisa menyebarkan manfaat-manfaatnya. Amin, amin. Alhamdulillah Ustadz Hamim sudah hadir. Gimana kabarnya Ustadz Hamim? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jarang sekali kalau ngobrol kali Ustadz Hamim. Gede. Sekarang sudah punya dunia masing-masing. Gede, laras. Saniki dan Budi posisi sekarang posisi di Kota Batu. Jadi sekarang sudah di Batu ya? Naturalisasi. Ya, alhamdulillah Ustadz Hamim saat ini kan kita sedang berbicara tentang santri avatar gitu. Jadi sedikit bocoran dari panitia. Kalau avatar ini request dari jenengan. Kalau boleh kalau nggak salah ya aktif, terus apa? Variatif gitu. Avatar itu, terus variatif. Tak dengar, terus nggih wani nggih. Insyaallah ngoten, amin. Nggih, kalau lihat dari background jenengan niku mulai nyantri niku mulai tahun pinten Ustaz Amin? Monggo Ustaz Amin. Alhamdulillah
saya ditakdirkan menuntut ilmu di pesantren menjadi santri itu dimulai tahun 2025. Tepatnya setelah lulus sekolah dasar. Di saat itu banyak sekali faktor yang membuat saya ingin mondok. Salah satunya memang saya berada di lingkungan rumah, sekitarnya banyak pondok. Tapi ya tetap pilihan di saya, akhirnya saya bisa saja mondok sekitar rumah, tapi menurut saya kurang ada tantangan. Jadi awal dulu mondok di mana Ustaz Amin? Ya, pertama kali mondok ya di Nurul Huda. Di Nurul Huda ya, di Malang gitu. Di selama persiapan sebelum mondok itu alhamdulillah saya nggak nol putul intinya ya, jadi paling nggak goblok-goblok banget pas berangkat mondok. Alhamdulillah ya mulai dari ngaji TPQ lah dulu di rumah sebelum mondok, di paling nggak dasar bacaan Al-Quran sudah bisa. Jadi untuk jenjang lanjutnya memang harus di pondok karena langsung nyantri ke kiai, belajar ke kiai itu lebih apa ya, jadi lebih ambil lagi. Kenapa? Karena saya sendiri merasa bahwa ngaji sekitar rumah saja nggak cukup, karena dengan ngaji ke kiai langsung atau istilahnya kalau dalam bahasa pelajaran talaki, berhadapan langsung, itu membawa keberkahan tersendiri. Tapi dulu kenapa harus NH Ustaz Amin? Kok milih NH dulu kok Kak? Kalau boleh tahu kan jenengan dulu dari Pasuruan gitu. Kok nggak dicari di Pasuruan aja gitu? Kenapa harus NH gitu? NH Malang maksud saya. Nurul Huda Malang gitu. Ya itu tantangan tersendiri. Jadi yang saya jelaskan awal memang sekitar rumah saya atau di Pasuruan sendiri itu banyak pesantren terkenal. Contoh Sedot Kiri, Arang-Arang, atau Pondok Besuk, Ngalah, itu Pasuruan semua. Kenapa saya pilih Singosari? Ya memang saya akan berasal dari daerah pesisir, panas. Jadi cari suasana baru. Singosari ya memang saat itu terkenal kota yang dingin. Itu suatu apa ya, tantangan tersendiri, atau memang saya butuh suasana baru. Dan itu juga dengan saya untuk memilih mondok di luar kota itu menjadi suatu apa ya langkah saya untuk mengenal lebih banyak orang. Jadi nggak melulu mengenal orang Pasuruan tapi ternyata setelah mondok saya punya kenalan dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, bahkan ada yang dari Papua. Itu ya saya peroleh saat mondok. Kalau saya berada di Pasuruan saja, belum tentu saya punya kenalan atau teman dari yaitu Nusantara. Tapi kan dulu alhamdulillahnya tadi jelaskan juga kalau jenengan itu kan langsung kelas 3 itu. Waktu kelas 3 itu apa nggak kesulitan? Baru pertama kali masuk udah langsung kelas 3 itu. Di itu di Nurul Huda. Jadi seleksinya untuk mengukur kemampuan yang mana santri ini apa belajar mulai kelas 1 dulu atau memang sudah bisa akhirnya dimasukkan ke kelas yang lebih atas, kelas 2, kelas 3 ataupun kelas 4. Nah, saat saya dulu tes awal itu alhamdulillahnya lolos langsung kelas 3. Mungkin istilahnya sekarang akselerasi. Akselerasi gitu ya. Itu saat tes itu materinya lebih ke arah nahwu shorof. Nah, sebelumnya disclaimer ya, saya belum pernah belajar nahwu shorof sama sekali sebelum mondok. Nah, kok bisa
Nggak bisa. Lah kok bisa nggih? Kok bisa itu? Karena memang saya nggak tahu dulu itu memang di sekolah dasar jadi bisa pernah belajar bahasa Arab. Nah, ternyata materi yang ditanyakan seputar nahwu yaitu materi yang saya pelajari di bahasa Arab, dan saya saat itu belum tahu bahwa itu ilmu nahwu ataupun sorof. Jadi secara nggak langsung saya belum belajar nahwu, belum mengenal nahwu, tapi saya sudah belajar nahwu sorof. Sehingga ya dengan pengetahuan sedikit itu saya bisa menjawab sebagian soal yang mana itu bisa membuat saya yaitu dengan hoki bisa masuk kelas 3 langsung. Alhamdulillah. Tapi itu kan juga tantangan tersendiri juga ya Ustaz Amim ya. Dengan umur yang masih muda tapi langsung kelas 3 itu apa nggak nemukan kesulitan itu Ustaz Amim? Sebelumnya sih memang minder. Soalnya saat itu rata-rata yang angkatan saya masuk kelas 3 itu yang dari SMA. Di angkatan saya yang sepantaran SMP MTS nggak ada yang masuk. Ya bukan sombong atau apa ya, tapi memang saya itu ya faktanya seperti itu sehingga ya saya merasa minder dulu. Rata-rata yang lolos adalah sebelumnya pernah mondok maupun di Gresik, di Jombang atau Kediri, rata-rata alumni pondok saat SMP, sehingga ketika dia masuk SMA di Nurul Huda sudah punya bekal nahwu sorofnya. Tapi kan infonya ini dari panitia kan. Mohon maaf saya potong nih. Infonya dari panitia jenengan ini meskipun ya dengan latar belakang yang istilahnya belajarnya cuma waktu SD dan langsung kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 jenengan ini ranking 1. Ini berarti Anda benar-benar nggak punya bekal atau gimana ini sebenarnya? Iya, gimana? Banyak faktor. Saya bilang banyak faktor ya. Karena saat kelas 3 sendiri saya yang bisa dibilang nggak menonjol, ya diam begitu. Ketika dijelaskan perlihatkan sorof atau yang materi-materi saat itu tauhidnya masih belum bisa menjaga dengan lancar. Tapi memang saat itu ya saya nggak mau berdiam diri, karena ya saya nggak mau stagnan, nggak mau hitungannya modal hoki tok langsung kelas 3. Tapi memang saya belajar. Soalnya saat itu kalau bisa dibilang banyak sekali senior saya full. Jadi paling enggak ada yang 1 tahun di atas saya, 2 tahun, bahkan 5 tahun sampai 6 tahun ada. Tapi memang saat itu saya belajar ya, survive, berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Dan alhamdulillah saat itu saya juga berada di komplek bahasa ya, karena santri baru saat itu berada di komplek bahasa, sehingga ada materi bahasa Arab tersendiri yang mana dalamnya ada materi tentang nahwu sorof, itu bisa menjadi akselerator alias pemahaman tambahan begitu bisa saya dapat tambahan pembelajaran gitu guys. Sininya tapi saya peroleh di komplek bahasa, jadi bisa nyambung dan saya bisa mengejar. Kenapa? Tapi kalau boleh tahu, kalau boleh tahu tipsnya Ustaz Amim, dengan istilahnya kita nggak punya background kemudian jangan bisa juara 1, selain belajar kira-kira ada amalan nggak sih sebenarnya nih? Kalau boleh dikasih bocoran loh. Nggak ada bocoran. Selama saya belajarnya saya kalau belajar lama itu pusing. Sejujurnya saya kalau belajar lama itu pusing, lihat buku pusing, nggak mau belajar lama-lama. Tapi secukupnya itu berapa lama ya pokoknya nggak pas pusing berhenti. Kayak kita ibaratnya itu gelas ya, kalau kita isi air sampai full, kita paksa isi lagi, akhirnya apa? Ya materinya luber, akhirnya apa? Nggak menambah paham,
malah ucul madarin. Nggih. Nggih. Lanjut Ustaz Kamim nggih. Kan setelah dari NH dengan prestasi, kan jenengan akhirnya lulus dunianya lebih cepat dari teman-teman, ya toh? Terus akhirnya Ya, kan ada spare waktu karena nih. itu, Teman-teman dinia, jenengan kan nggak dinia toh? Ya itu kegiatan yang sampai lakukan itu ngapain aja Mas Kamim? Ustaz Kamim? ya itu masalahnya. Saya setelah lulus dinia yang lebih cepat dari teman-teman akhirnya nganggur. Nganggur dalam arti teman-teman belajar dinia, saya nggak ngapain, ngopi teman-teman sore Nggih. belajar dinia, saya ngopi. Jadi saya saat itu posisinya ya galau ya, atau Nggih. gulana. Karena saat itu Padahal saya itu udah posisinya lulus nggih. bingung apa ya. Iya. Karena kalau sekarang itu mau habis lulus nganggur enggak apa mikir ya. Jadi pasti Nggih. posisinya bingung karena mau ngapain. Karena saat itu banyak sekali pilihan ya, mulai mungkin saja saya takhusus atau yang ngaji sendiri sama Nggih. seorang ustadz, atau memang saya pindah pondok. Saya punya opsi dulu mau pindah pondok karena ya sudah selesai, saya mau ngapain di sini. Nggih. Akhirnya saat itu saya menerima berbagai masukan. Salah satunya wong iki lho pondok Quran, NH iki Nggih. pondok Quran, lalu apa nggak ngapal no. Iya, kepikiran ya. Akhirnya saya baru kepikiran, oh iya ya, emang NH ini terkenal dengan pondok hafalan Quran. Dan saya punya waktu yang lebih longgar atau lebih luang di antara teman-teman. Bukankah ini kesempatan tersendiri atau privilege sendiri bagi saya untuk memanfaatkannya untuk menghafal Quran. Akhirnya dengan mantap, dengan berbagai itu ya konsultasi, saya mantap untuk mulai menghafal Quran sekitar tahun 2009 kalau nggak 2010 awal. Itu sampai lulus gitu, sampai lulus sekolah gitu. Sampai lulus sekolah di tahun 2011 gitu nggih. Ya. Jadi saya itu mulai tahun 2010 sampai 2011 itu sudah mulai setoran Al-Qur'an ke almarhum Haji Khairul Amin. Di saat itu ya saya karena para teman-teman kan biasanya kalau sudah kan sebelum hafal kan punya celengan. Saya belum punya celengan saat itu. Jadi saya nonton dari lagi tanpa background apa-apa gitu. Ya, terus lagi Rahman atau Ad-Dukhan. Ya kalau itu memang sudah hafal karena memang itu pernah disuruh ujian ketika SMP. Jadi memang sudah hafal. Tapi untuk ayat-ayat yang juz 1 sampai juz 30 ya, juz 30 memang sudah ya. Itu belum ada celengan. Jadi saya mulai nol, mulai dari awal, mulai juz 1. Dan mengejar ketertinggalan. Ya karena setor itu paling enggak yaitu satu dudukan itu antara 1 halaman sampai 2 halaman. Jadi kalau memang bisa dikebut jauh, saya mundur dulu, nggak mau setoran, daripada malu. Salah terus. Tapi alhamdulillah, jadi selama 2 tahun ya, sekitar 1 tahun setengah itu ya alhamdulillah saya sudah setoran sekitar 12 juz ke almarhum Haji Khairul Amin. Tapi saat itu takdir berkata lain ya, kenapa? Karena saat itu saya lulus MA madrasah aliyah, sehingga ada beberapa pilihan apa yang saya lakukan setelah lulus. Beberapa pilihan mulai kuliah di Malang atau di luar Malang atau memang fokus hafalan. Tapi saat itu saya mencoba dulu untuk seleksi masuk kampus, dan alhamdulillahnya
keterima di UGM Jogja. Akhirnya mau nggak mau ya saya pamit kepada beliau almarhum Kiai Khairul Amin dengan berat hati, soalnya sudah jalan lama sekitar 1,5 tahun harus putus di situ. Tapi saya sanjang ke beliau bahwa saya nggak berhenti Gus, tapi saya mau melanjutkan. Nah, yang mana di Jogja ya notabene bahwa di Jogja ini adalah tempat almarhum Kiai Khairul Amin dan Kiai Abdul Manan Syukur menghafalkan Al-Quran, tepatnya di Kerapia. Itu saya sebelum melanjut ke cerita yang di Jogja ini, sebelum melanjut di Jogja, jadi kan akhirnya lulus, kemudian lanjut di UGM gitu ya. Kenapa kok milih UGM itu loh? Kan di Malang sendiri juga banyak universitas yang istilahnya ya nggak kalah lah sama UGM gitu ya. Kok kenapa milih UGM gitu, Ustaz Hamim? Jadi, monggo Ustaz Hamim. Sejujurnya kalau mau jujur ya, sejujurnya ini saya iseng. Iya. Saya iseng. Bener. Saat itu jadi kan isengnya ini kok selalu bermanfaat ya Ustaz Hamim ya. Ya iseng memang iseng. Tiba-tiba kelas 3. Iya. Saat itu memang posisinya saya ya ngincernya sih kuliah di Malang saja. Cuma saya mau kurang 2 hari penutupan SNPTN ya, baru namanya lupa saya. Itu saya mau coba lek nang Jogja. Kan UGM, soalnya saat itu terkenal UGM memang salah satu kampus top. Ya nyoba aja. Akhirnya mendaftar dengan waktu yang mepet 2 hari itu dengan pilihan yakni fisika UGM, yang nomor 2 pilihannya fisika ITS. Tapi setelah seleksi diumumkan ternyata lolos UGM. Tapi itu juga kan tadi infonya juga sambil mondok ya, ngelanjutkan tadi ya. Memang kebetulan ada pondok yang dituju atau dapat informasi atau bagaimana itu? Akhirnya milih mondok juga sekalian kuliah gitu. Gimana menurut saya memang mencari informasi dulu ya. Sebelum berangkat Jogja saya mencari informasi dan alhamdulillah saya mantap mondok di satu pondok yang mana beliau adalah santri Nurul Huda. Jadi pengasuh pondok saya di Jogja itu alumni Nurul Huda. Saya adalah Ustaz Somad, yang mana beliau dulu saat saya jilid 3. Jadi pertama kali saya mondok di NH ngaji jilid 3 itu ngaji ke beliau dan juga saat Binawar juz 1 sampai juz 10 ke beliau juga. Jadi ketika pertengahan saya di Nurul Huda itu beliau boyong dan beliau meneruskan pondok yang didirikan oleh abah beliau, tepatnya di daerah Melangi. Jadi karena beliau merupakan salah satu alumni. Ketemu lagi ya, guru yang di Enda terus ketemu lagi di Jogja gitu ya. Jadi beliau itu merupakan salah satu santri yang sudah dihatami Al-Quran di zamannya Romo Yai Abdul Manan Syukur. Jadi saya mantap, caranya sambung sanad gitu aja. Jadi saya memang niatnya nggak mau putus dengan Nurul Huda. Akhirnya ke beliau yang beliau merupakan salah satu alumni Nurul Huda dan juga salah satu santri yang pernah dikhotami oleh di zamannya Romo Yai Abdul Manan. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong kuliah sambil ngapalin Ustaz, apa nggak susah aja dengan itu?